Keluarga korban penembakan bos rental mobil bersama komunitas rental mobil menggelar tabur bunga di lokasi tewasnya korban di res area tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Anak korban sempat terisak saat mengenang almarhum Ilyas Abdurrahman. Komunitas Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) menggelar aksi tabur bunga di res area KM 40 Tol Tangerang Merak, lokasi terjadinya penembakan bos rental mobil. Anak korban yang turut hadir pun tak kuasa menahan tangis. Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 20 orang perwakilan dari komunitas rental mobil se-Indonesia sebagai bentuk rasa duka cita atas kejadian yang menimpa korban. Kami semua dari seluruh keluarga besar ARMI, termasuk teman-teman dari DPP, dari Jawa Barat, dari daerah lain, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini untuk turut berbela-sungkawa dalam kejadian ini. Gitu. Insya Allah tujuan tabur bunga itu untuk mendoakan, mengenang almarhum. Ya kita yang pasti mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, peristiwa tragis menimpa almarhum Ilyas Abdurrahman pada 2 Januari dini hari. Korban tewas ditembak oleh komplotan penyewa mobil saat akan mengambil kembali kendaraannya yang terlacak berada di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Satu korban lainnya juga mengalami luka tembak dan langsung dilarikan ke RSCM Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Tim TV One mengabarkan. Kasus bos rental mobil yang tewas ditembak saat akan mengambil kembali kendaraannya yang terlacak berada di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menjadi buah bibir di ruang publik. Pro kontra soal polisi yang mestinya melayani dan mengenai prosedur bantuan kepolisian pada masyarakat ini pun menjadi sorotan. Berikut cuplikan dialog mengenai kasus ini dengan narasumber Profesor Albertus Wahyu Rudanto, Guru Besar PTIK dan Komjen Pol Purnawirawan Sumardi, Kabar Reskrim 2009 hingga 2011 di program Apa Kabar Indonesia Malam. Polisi harus selalu responsif, harus selalu siap menerima apapun, tetapi ada kan wilayah diskresi di pasal 18 Undang-Undang 2018. Pasal diskresi menyebutkan polisi melakukan sesuatu sepanjang untuk kepentingan publik. Saya baca di media, ini ceritanya kan ada GPS, pihak rental tahu GPS-nya dipotong. Betul, berarti ada upaya untuk melakukan sesuatu, inilah tindakan yang nggak benar. Nah, itu kalau itu disampaikan, kan polisi bisa kontak ke sana, tolong dipantau dan sebagainya, tidak harus mengawal dan tentu tidak harus melakukan hal yang melanggar ketentuan seperti upaya paksa itu, tetapi cara-cara persuasi, cara-cara komunikasi, cara-cara memberikan harapan bahwa apa yang dilaporkan itu akan memberikan harapan publik, kehadiran polisi itu saya kira yang hilang di sini. Sensitivitas polisi itu kan penaluri. Ini laporan benar atau tidak, apakah ada sesuatu sebagai, apalagi kalau saya lihat ini polisi senior semua, berpengalaman ya, feeling itu ada. Nah, feeling ini nggak dilakukan hanya berdasarkan prosedur, itu yang berbahaya. Kalau semuanya prosedur seperti kata Bapak tadi, harus begini, maka ya sudah nggak perlu ada orang pakai robot saja. Karena disitulah ada komunikasi, di situ ada perasaan, di situ ada bagaimana kedekatan polisi dengan publik. Nah, sehingga prosedur itu jangan jadi satu-satunya, tetapi cara yang dilakukan jangan sampai melanggar aturan. Saya setuju itu. Tetapi ini yang salah kan langsung ditolak. Kemudian harus ada laporan dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi ini saya kira harus diperbaiki, Mbak. Karena ini kan kalau diskresi itu kan di luar hukum, Mbak ya. Sehingga dia bisa saja dipersalahkan. Sehingga kalau misalnya anggota itu melakukan diskresi kemudian pada akhirnya merugikan dia dan karirnya dia, tentunya ini akan membuat anggota lain akan ragu-ragu. Inilah yang dialami oleh kepolisian saat ini ya. Jadi sehingga di sini penting adanya satu pedoman bagi anggota kalau sudah melakukan tindakan yang benar secara diskretif ya, melakukan diskresi, maka dia jangan dipersalahkan, asal bisa dipertanggungjawabkan kan harusnya demikian. Setelah dia melakukan tindakan, dia melapor kepada pimpinan mengambil alih tanggung jawab, bukan malah pimpinan nanti justru menyalahkan anggota tersebut. Ya kasihan, nanti semua anggota akan ragu-ragu dalam bertindak. Saya kira itu yang mungkin yang harus menjadi satu pertimbangan ya tentunya bagi pihak kepolisian yang tentunya harus didukung oleh dari legislatif ya Mbak, karena dari DPRD sebagai mitra Komisi 3 ini akan memberikan satu pedoman kepada kepolisian untuk
jangan sampai kasus ini bisa terjadi lagi.